Kayaknya Gerard Gerard ya. berat. Mulai nih ya. Baik, kita mulai aja ya, teman-teman. Ini untuk menghemat waktu sembari nunggu yang lain juga. Ini juga direkam sama Ikang ya. Jadi nanti kita upload ke YouTube. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada kesibukan lain yang nggak bisa ikut hari ini, bisa kita upload dan bisa nonton di sana gitu. Mungkin seperti yang disampaikan kemarin, saya sebagai MC nih, mungkin di awal mau kasih introduction dulu tentang kegiatan ini gitu ya. Mungkin sedikit aja, cuman nyoret-nyoret kemarin. Ini udah bisa kelihatan belum screen-nya? Udah bisa kelihatan ya? Kelihatan. Aman. Oke, nah ini cuman satu slide aja ya buat kasih background latar belakang kenapa ada ide ini sebenarnya. Sebenarnya ini udah ide lama ya, sebenarnya lama dulu sebelum zaman COVID gitu kan. Pernah kita pernah kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol dan yang lain sebagainya, tapi masih jadi wacana aja gitu. Nah, alhamdulillah karena sekarang udah ada online seperti ini, akan lebih mudah gitu ya terhadap waktunya teman-teman juga yang dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai background aja, saya mulai dari cerita aja ya. Ini nggak lebih dari 5 menit buat kasih background sebelum nanti Ikang sampaikan materinya gitu. Ini satu kali cerita gitu, waktu tahun lalu di kantor masih di Jakarta, kita lagi ada project gitu kan, di tempat perusahaan saya kerja. Projectnya itu butuh vendor gitu ya, vendor buat orang drilling gitu, buat survei geolistrik dulu kalau masih ingat waktu itu. Nah, beberapa vendor tuh datang gitu. Nah, kalau kita kan usernya gitu. Nah, ternyata vendor yang kita pakai itu contohnya Sukovindo gitu ya waktu itu. Nah, ternyata Sukovindo itu dia meng-subkontrak ke yang lain lagi gitu. Dan ternyata yang datang itu, yang lain lagi itu, kayaknya nih orang kenal siapa gitu kan. Ternyata teman SMA kan. Nanti teman SMA lah, maksudnya teman dekat juga maksudnya. Wah, ini kayaknya ini teman SMA. Akhirnya udahlah ngobrol-ngobrol di situ gitu. Ini satu cerita aja gitu ya. Betapa kita itu sebenarnya maksudnya dari berbagai macam disiplin, berbagai macam bidang gitu, tapi beberapa kali mungkin ini hanya satu cerita ya, tapi saya yakin di luar sana alumni SMA 1 pasti somehow dia cross path-nya gitu, saling bersinggungan gitu terhadap yang lain. Jadi saya kaget aja gitu, maksudnya kalau tahu gitu langsung aja ke lu ya gitu, nggak usah pakai perantara yang lain gitu kan. Nah, ini kalau kita di grup kan kita amatin gitu ya, ada beberapa teman-teman kita yang dulu teman main bola gitu kan, teman dekat lah dulu SMA, teman satu ekstrakurikuler gitu, yang saat ini berkecimpungnya di berbagai macam bidang ya, ada yang di akademik gitu, jadi dosen atau udah S1, S2, S3 gitu di bidangnya masing-masing. Di bidang kesehatan banyak ya kita kenal dokter dan farmasi dan yang lain sebagainya gitu, dan kesehatan masyarakat dan yang lain sebagainya. Itu dan pendidikan, pemerintahan, industri, banyak industri yang lain sebagainya, energi, data science, dan juga banyak juga teman kita yang ternyata jadi pengusaha gitu. Saya kaget juga ada beberapa yang jadi pengusaha, polisi dan yang lain sebagainya. Saya nggak bisa nyebutin satu persatu gitu, tapi diverse banget gitu ininya. Nah, maka dari itu sebenarnya dari pengalaman itu udah gitu ngelihat potensi dari grup kita gitu yang luar biasa banyak gitu, tercetuslah ide seperti ini gitu. Idenya itu hanya sharing lewat web ini ya, setengah jam atau enggak lebih dari 1 jam gitu, dengan tanya jawab dan ngobrol-ngobrol. Untuk apa sebenarnya? Untuk yang pertama
buat mapping keahlian kita gitu, mapping bidang keahlian kita. Misalnya si ini kerja di apa bidangnya apa, si ini bidangnya apa dan yang lain sebagainya gitu. Apa kita nggak apa bukan tempat untuk apa show off atau yang lainnya, itu sebenarnya apa kalau misalnya kita nggak mau negatif seperti itu, tapi sebenarnya pengen mengenal gitu keahlian dia apa dan yang lain sebagainya, dia pengusaha atau yang lain sebagainya gitu. Jadi nomor satu itu kita pengen tahu mapping keahlian kita semuanya di mana gitu. Karena sebenarnya kita semua udah lebih dari 10 tahun sebenarnya experience kan. Jadi beberapa dari kita juga udah jadi decision maker gitu dan yang lain sebagainya gitu. Nah, gunanya apa? Ternyata bisa buat apa? Kita bisa koneksikan semuanya itu gitu. Yang tadi kisah apa story yang pertama saya ceritain gitu. Seandainya gua tahu dia kerjanya di situ gitu kan, survei dan yang lain sebagainya, gua langsung kontak dia aja gitu. Nggak usah apa pihak kedua lagi gitu. Jadi biar bisa memudahkan kita buat koneksi dan pada akhirnya ya kolaborasi gitu. Apa kolaborasi antar kita gitu. Ya syukur-syukur nanti nggak tahu ke depannya gimana ininya, siapa tahu kita semua bisa kolaborasi buat apa Kota Bekasi atau yang lain sebagainya gitu. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Ikang juga sih, apa agak ada menarik gitu kayak kita bisa kontribusi. Sebenarnya itu pemerintah yang harus melakukan, tapi kalau kita gabung semuanya sebenarnya bisa gitu. Nah itu apa along the way gitu ya. Cuma kita start dari yang apa small things dulu ya, setengah jam atau 1 jam sharing. Mudah-mudahan ada apa domino effect selanjutnya gitu. Nah idenya cuma hanya sharing pengalaman dan yang lain sebagainya, apa yang dilakukan gitu melalui 20 atau 30 menit ngobrol seperti ini gitu. Sekalian kita silaturahmi. Ya, nanti juga ini akan direkam di YouTube, terus kita jadikan archive ya. Jadi kapan-kapan kita bisa meninjau lagi gitu. Oh, ternyata ini kerja di sini, apa ini melakukan ini dan yang lain sebagainya. Nah, untuk talk yang pertama kan nanti akan dibawakan Ikang gitu ya. Ini semacam ini aja sih, apa guidelines, nggak harus terpaku pada apa yang ditulis di bawah ini konten untuk talknya. Tapi bisa lebih dari ini, tapi kalau bisa 4 ini disentuh gitu. Yang pertama apa bidang keahliannya apa dan pengalamannya di mana dan yang lain sebagainya. Udah gitu hal menarik apa gitu dari yang kita geluti gitu. Mungkin nggak usah terlalu detail ya, cukup big picture dan keep relevant dengan yang lain gitu. Dan ujung-ujungnya apa ada peluang kolaborasi apa gitu buat apa bidang yang lain, siapa tahu ada teman yang lain yang ternyata bisa kolaborasi atau yang lagi menempuh pendidikan bisa apa minta tolong ngelakuin apa dan yang lain sebagainya gitu. Nah, dan yang lain ya yang terakhir ya mungkin kalau ada informasi gitu, job opportunity gitu kan. Atau apa nanya-nanya misalkan untuk saudaranya, untuk adik atau untuk kakak, untuk apa sepupu dan yang lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan banyak ininya ya, banyak manfaatnya dari yang kita apa lakukan small things, tapi mudah-mudahan kalau istiqomah kita lakukan bisa apa banyak efeknya buat kita semuanya gitu. Dan ini nggak terbatas Pak untuk teman-teman yang apa udah berilmu tinggi atau yang lain sebagainya, enggak. Malah saya ngarepinnya ada teman-teman kita dari pengusaha gitu kan, apa bisa sharing usahanya apa gitu dan yang lain sebagainya. Karena saya tahu ternyata di luar sana ada teman-teman kita yang apa kolaborasi juga antar sesama pengusaha dan mudah-mudahan bisa makin ini ya, makin apa, makin bermanfaat satu sama lain. Nah, yang terakhir nggak ada ini aja ternyata di belakang kita udah banyak yang saling berhubungan gitu. Tadi ceritanya Ikang dengan siapa gitu kan. Nah, apalagi kalau ada ini mudah-mudahan akan lebih banyak lagi gitu bisa berkolaborasi gitu. Mungkin itu ya sebagai apa background atau apa fondasinya kita apa namanya adain sharing ini. Ini sangat welcome untuk siapa aja dan malah di-encourage gitu. Nanti kita ngantri gitu apa buat sharing satu sama lain gitu.
menurut kita mungkin biasa-biasa aja, tapi untuk teman yang ada di bidang lain itu sesuatu hal yang baru gitu. Jadi insya Allah sangat bermanfaat gitu. Oke, mungkin terakhir ini web sharing kita yang pertama ya. Alhamdulillah Ikang mau nih gitu. Mau ngasih yang pertama di bidangnya data science yang luar biasa ya, Masya Allah, luas banget applicability-nya gitu. Mudah-mudahan kita bisa ngambil banyak manfaatnya. Saya sendiri banyak belajar ya dari Ikang, terutama untuk di-apply di bidang saya dan yang lain sebagainya. Nah, terakhir untuk next sharing-nya, insya Allah kita setiap Sabtu ya, jam 8 malam, untuk minggu depan dan minggu depannya lagi, Alhamdulillah udah ada gitu. Nanti teman-teman bisa daftar juga ke Ikang lewat formnya itu. Nanti semoga setiap pekannya kita bisa istiqomah buat ngelakuin ini. Sekecil apapun, nanti kita archive, kita taruh di YouTube. Nah, siapa tahu bisa bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin itu ya, sekedar introduction gitu. Pembukaan, kalau memang introduction di WhatsApp kurang eksplisit itu, ini disampaikan, nanti kita direkam YouTube, nanti bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Mudah-mudahan banyak ya yang ingin sharing dan saling bermanfaat satu sama lain. Mungkin sekian itu introduction-nya dari saya. Untuk selanjutnya saya harus introduce speaker kita yang pertama nih, yang udah sukarela untuk bagi-bagi ilmunya yang mahal nih. Ini web sharing yang pertama akan dibawakan oleh teman kita Ikang ya. Dulu kelas IPA 6, kelas 3 ya. Kelas 1 sama 2-nya apa Kang? Lupa. Cuman teman-teman udah mulai. Atau tiga. Oh iya, 1-3. Kita sekelas 2 tahun ya Kang ya. Kelas 1 sama kelas 3. Yes. Iya. Dan kelas 2-nya kelas 23 ya Kang? 25. 25. Sorry, sama Doni ya. Gitu. Doni. Iya. Dan sekarang luar biasa ya Ikang, sekarang jadi market research specialist gitu ya, yang data science specialist di Nutrifood ya. Jadi kita bisa banyak belajar dari sini. Mungkin tanpa banyak introduction lagi, kita serahkan ke Ikang untuk the next 20 atau 30 menit. Selanjutnya kalau ada tanya jawab bisa ditanyakan setelah itu. Dan yang terakhir sebelum penutupan, kita minta feedback atau sarannya buat kedepannya acara ini bisa lebih bagus lagi gitu. Silakan Kang. Saya stop sharing. Oke, kalau gitu saya coba sambil ini ya, screen share ya. Oke, semuanya harusnya udah kelihatan lah ya di layarnya ya. Mungkin saya buka dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perkenalannya sama segala macam yang tadi udah Ode cerita gitu ya, itu tuh sebetulnya latar belakangnya gitu ya. Dan ini tuh mungkin pancingan kali ya dari saya dulu yang coba sharing. Diharapkan nanti ke depannya ya kita ganti-gantian aja gitu. Terus kemarin pas mikir kira-kira materi apa ya yang bisa disampaikan gitu ya. Terus kepikir, udah deh kita coba bahas satu tema yang mungkin lagi hangat diperbincangkan. Tapi sebelum saya masuk ke sana gitu ya, mau cerita dulu sedikit aja gitu ya. Jadi dulu saya kuliah di matematik, kerjanya di market research. Berapa tahun terakhir menggeluti data science, terus kemarin kuliah lagi selesai di sains komputasi gitu ya. Jadi kalau mau belajar 4 hal ini gitu ya, itu bisa main ke blog saya gitu ya, di ikang101.com gitu ya. Jangan lupa untuk klik iklannya gitu ya, lumayan soalnya AdSense gitu ya. Nah, balik lagi ke sini gitu ya. Saya akan membahas tentang ini, tentang satu istilah gitu ya, yang lagi rame, yaitu AI gitu ya, Artificial Intelligence gitu. Dan ini sesuai dengan apa yang saya ketahui dan alami gitu ya, sehari-hari gitu ya. Kita akan coba lihat gitu ya, mana sih sainsnya, mana yang science fictionnya gitu.
Karena kalau kemarin kita lihat aja gitu ya, entah di YouTube atau di LinkedIn malahan gitu ya, kan banyak tuh orang yang share ini itu gitu ya tentang AI. Tapi apakah semuanya benar gitu ya? Eh, karena itu tadi gitu ya. Sekarang tuh batas antara science fiction dengan science yang beneran gitu ya, itu udah tipis ya gitu. Jadi tanda kutip ya kita harus tahu nih mana sih yang beneran gitu ya, mana yang udah terjadi, mana yang belum terjadi gitu ya, atau bahkan mana yang tidak akan pernah terjadi gitu. Jadi ini juga buat fondasi kita juga sih ke depannya gitu. Apalagi kalau teman-teman yang di corporate biasanya suka ada tuh uh, beberapa pihak gitu ya, tanda kutip konsultan gitu, yang suka nawarin hal-hal yang amazing gitu. Nah itu mungkin jangan mudah kagum dulu gitu ya. Kita harus lihat dulu tuh. Ini beneran science atau ini tuh sebenarnya tuh fiction gitu ya, yang ditawarkan. Nah, satu hal yang menarik tuh ini ya, mungkin kalau teman-teman ada yang udah nonton, kita sih belum nonton ya, tapi kalau lihat ceritanya gitu ya, di Wikipedia, ini kan penjahatnya kan AI ya, kalau kita lihat Mission Impossible pertama kan penjahatnya kan temannya sendiri gitu ya. Lalu kalau yang kedua tuh ya ada penjahatnya gitu ya, terus yang berikutnya kan temannya sendiri lagi segala macam gitu ya. Nah ini yang jahat tuh si AI. Jadi di film ini tuh ibaratnya AI going rogue gitu ya, terus dia berusaha untuk ya apa ya melenyapkan umat manusia dengan mengambil senjata musnah massal dan lain sebagainya gitu ya. Nah pertanyaannya AI yang kita ketahui gitu ya atau yang ada sekarang tuh emang bisa kayak gitu, gitu ya. Atau ini deh kalau itu di film gitu ya saya coba tarik ke hal yang lebih membumi kali ya. Mungkin yang teman-teman yang udah nyobain pakai ChatGPT atau pakai Google Bard gitu ya. Ya sebenarnya ada banyak ya, nggak cuma GPT sama Bard ya. Ada yang apa? Uh, Microsoft Bing kan juga dia udah bisa ya gitu. Atau apa Bixby ya kalau salah dia juga bisa gitu. Uh, ya terus terang ya kalau ada yang udah nyobain ya mungkin nanti bisa komen gitu ya, bisa diskusi gitu ya, itu gimana hasilnya oke atau enggak. Atau yang mungkin yang belum pernah nyobain ya nanti boleh tuh sekali-kali cobain gitu ya. Masukin aja apa gitu ya, tanya aja apa gitu. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Terus terang kemarin pas liburan keluarga kemarin gitu ya, ke satu daerah, itu saya bikin itinerary-nya itu dibantu sama Bart. Jadi uh, nanya gitu ke Bart gitu, hey Bart, create itinerary trip to Semarang for 5 days gitu. Nah, dia langsung kasih tahu tuh, hari pertama nyampe hotel, abis itu sorenya kemana, malamnya kemana, terus besok paginya kemana, siangnya kemana, sorenya kemana, malamnya kemana. Jadi beneran uh, bikinin itinerary trip-nya, sampai ada jam-jamnya gitu ya, dan ada tempat-tempatnya gitu. Dan itu menarik sih, maksudnya udah bisa sampai sejauh itu. Nah, ini buzzword-nya, jadi kata-kata yang disampaikan ini kayak AI, machine learning, deep learning, itu akan apa ya? Akan jadi kata-kata yang populer beberapa tahun kebelakangan ini dan mungkin beberapa tahun ke depan. Ya. Bahkan saking populernya gitu ya, kalau saya ambil datanya gitu ya, saya bandingkan dengan Ikatan Cinta gitu ya. Peak-nya ini udah melewati Ikatan Cinta ya. Jadi kalau teman-teman tahu gitu ya, atau mungkin teman-teman yang di media lah ya, itu Ikatan Cinta itu adalah salah satu, bukan salah satu sih, satu-satunya sinetron yang ratingnya luar biasa tinggi. Itu nggak pernah ada sinetron yang ratingnya setinggi itu. Gitu. Dan itu jadi pembicaraan di mana-mana. Gitu. Dan ini saya coba bandingin nih di Google Trend gitu ya, tren pencarian orang gitu. Ya mungkin sekarang si Ikatan Cinta nggak terlalu ngetrend seperti zaman dulu gitu. Tapi kalau dilihat peak-nya gitu ya, pencariannya itu sekarang ya itu ya, melebihi lah peak-nya gitu ya, dibandingkan yang dulu. Ya artinya apa? Ya sekarang di sini gitu ya, itu udah mulai dicari-cari lah, orang mulai penasaran itu apa. Nah, lalu kalau ditanya AI itu apa sih gitu ya, dan ini macam-macam lah ya. Ini contohnya kayak si Elon Musk gitu ya, dia pernah mengungkapkan satu pernyataan yang kontroversial. Dia bilang AI itu bisa menyebabkan perang dunia ketiga gitu ya. Nah ini menarik ya, yang ngomong Elon, tapi kalau kata yang ngerti sebenarnya tuh ini nggak gitu juga kasih itu apa nggak gitu juga si Elon gitu ya.
Anda terlalu berlebihan gitu. Yang Anda sampaikan tuh lebih ke science fiction, bukan science-nya gitu. Atau kayak gini deh, Skynet gitu ya. Ada yang pernah iseng nggak googling terus nanya ke Google ya, Google, are you Skynet gitu ya? Ya nggak gitu juga gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang mungkin belum nyadar Skynet itu apa gitu ya. Skynet itu yang di Terminator ya, yang nanti itu bikin Terminator terus membunuh manusia segala macam gitu ya. AI kayak gini nggak sih? Kayak Skynet nggak sih? Atau kayak si Elon nggak sih tadi yang katanya tuh bakal menghancurkan bumi segala macam gitu ya? Ya nggak juga gitu ya. Ini jatuhnya ke science fiction gitu. Nah, tapi kalau betulan kayak gini nih, kan pernah ya denger ya, oh gara-gara AI ini sekian jobs hilang gitu. Atau beberapa tahun lalu Pak Jokowi bilang kan, nanti PNS mau diganti sama AI gitu ya. Nah, AI yang dimaksud tuh kayak gini nggak sih gitu ya? Ini ya saya biasa bilang ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Gitu. Jadi kalau yang dua di depan itu science fiction, yang ini masih setengah-setengah gitu. Karena nanti kita bisa lihat sih mana yang bisa hilang gitu ya, mana yang nggak bisa hilang, gitu. Mana yang masih ada dan itu irreplaceable gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke depan-depan gitu ya, saya pengen ngasih tahu dulu gitu ya, stand position saya di mana gitu. Jadi saya bukan orang yang optimis, yang full optimis gitu ya, tentang AI itu bakal begini, atau saya juga bukan orang yang pesimis gitu ya. Bukan orang yang nolak AI 100%. Tapi juga bukan orang yang tadi ya, mendukung AI 100%. Saya di tengah-tengah nih, di bilangnya ya realis gitu ya. Apa yang saya tahu, apa yang bisa dilakukan saat ini ya, itu yang nanti akan saya sampaikan. Nggak akan muluk-muluk yang sampai sejauh itu gitu ibaratnya. Gitu. Nah, beberapa tahun yang lalu, ini tahun berapa ya? 2018 atau 2019 gitu ya. Saya pernah ikutan Big AI Summit ya, Indonesian AI Summit di Nusa Dua waktu itu. Salah satu pembicara itu si Profesor Mark Esposito gitu ya. Teman-teman bisa Google sih dia itu siapa. Dia nulis buku namanya AI Republic gitu ya. Nah, di sini tuh dia bilang ya tadi ya, AI itu ya buzzword gitu ya. Banyak orang yang ngomongin, tapi berapa banyak sih yang melakukan itu gitu ya. Jadi ya itu tadi, banyak orang yang ngomongin, tapi ahlinya tuh suatu enggak. Ya itu tadi, belum banyak gitu ya. Akibatnya itu, jadi ya terlalu hype, ditambah lagi Hollywood kasih bumbu, akhirnya terlalu banyak science fiction-nya dibanding science-nya. Gitu. Ini buku dia namanya yang tadi yang saya bilang AI Republic ya, bukunya itu bagus banget sih. Jadi kalau misalkan mungkin nanti ketemu di Amazon atau ketemu di Google Book, ya boleh lah dibaca gitu ya. Lalu di sini saya kasih satu fakta yang menarik juga kali ya. Jadi gitu ya, dulu tahun 2000-an awal itu setiap tanda kutip media gitu ya, itu berlomba-lomba untuk bikin .com untuk mendapatkan pembiayaan. Gitu ya. Itu tahun 2000 tuh. Lalu di tahun 2014 itu mulai ada tuh istilah-istilah big data. Gitu ya. Nah, lalu di tahun 2018 itu udah mulai tuh. Kalau dulu tuh orang berlomba-lomba untuk bikin .com gitu ya, bikin kehadiran, bikin ada website gitu ya. Sekarang tuh berlomba-lomba untuk bikin .ai. Sama tujuannya, mendapatkan pembiayaan. Nah, ini ada survei yang menarik tahun 2019 gitu ya. Jadi satu venture capital gitu ya di London, dia bilang 40% of European startup that are classified as AI company, they don't actually use AI for their business gitu. Jadi dia tadi ya, startup yang ngaku pakai AI gitu ya, atau startup AI, ya itu tadi ternyata 40%-nya itu dia nggak pakai AI gitu. Bukan sebuah pembodohan sih, tapi itu tadi kata-kata AI itu jadi hype, itu tuh jadi jualan lah ke venture capital buat dapat pembiayaan. Gitu. Ya jadi gitu tuh apa namanya awal mula hype-nya gitu ya. Lalu tahun sekarang nih mungkin tadi ada NFT, blockchain segala macam. Nah nanti tahun 2022 atau 2023 sekarang nih udah mulai ramai yang terjadi GPT gitu. Kalau tahun lalu tuh kita masih ramai metaverse gitu ya. Sekarang udah hilang kayak debu gitu ya. Udah kalah sama GPT gitu ya. Karena ya tadi GPT ternyata lebih bermanfaat secara bisnis dibandingkan metaverse. Ya. Nah, sekarang kalau kita coba bicara definisi gitu ya, AI itu apa sih gitu ya. Jadi itu istilah AI itu
udah ada di tahun 1950 gitu. Jadi kalau sekarang lagi rame ya udah ketinggalan sebenarnya. Di Amerika tuh udah ada dari tahun 1950. Dan itu tuh sebenarnya tuh umbrella terms ya. Umbrella terms itu jadi apa ya? Istilah global sih. Jadi yang namanya matematik, statistik, fisika, engineering, computer science gitu ya. Dan semua itu yaitu dikategorikan sebagai AI sebenarnya. Gitu. Ya tapi kalau kita pengen lebih bicara lebih teknis lagi ya baik itu AI, machine learning atau deep learning ya itu sebenarnya tuh hanya beberapa baris algoritma sih. Beberapa baris kode komputer yang memang dibuat untuk menyelesaikan well-defined jobs ya. Ini nih kata-kata pentingnya ya, well-defined jobs. Gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah secara baik didefinisikan, gitu ya. Udah didefinisi dulu nih, mau kerjaan apa yang mau diselesaikan. Gitu. Kalau dia disuruh untuk berpikir bebas, free thinking, ya dia tentu belum bisa. Gitu. Ya karena tadi ya, jobsnya harus sudah di-define dulu tuh, harus jelas dulu, baru dia akan bisa mengerjakan. Ya, jadi ya kalau kita pengen lihat ya isinya tuh apa sih gitu ya, isinya tuh statistik gitu ya. Statistik matematik sih biasanya gitu ya. Jadi kalau dulu namanya statistik ya sekarang jadi machine learning gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat nih yang 10 years challenge gitu ya. Tahun 2019 itu statistik, 2019 disebutnya machine learning. Itu Y sama dengan beta X tambah epsilon lah ya gitu. Jadi kalau teman-teman tahu itu apa, itu rumus regresi gitu ya. Regresi mungkin dulu waktu zaman SMA, saya sih pernah gitu ya. Atau dulu mungkin pas kuliah dapat statistik gitu. Ya kita nyebutnya kan tuh statistik ya, regresi gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat di online course ya, yang berbayar, nah itu sebutnya machine learning sekarang. Ya, atau inilah ininya sih. Ya, isinya ya, ini memang ini bertebaran di mana-mana ya. Jadi teman-teman bisa lihat sih. Nah, jadi balik pertanyaannya sekarang gitu ya. Sekarang science atau science fiction sih sebenarnya. Nah, jadi itu di bukunya si Esposito tadi gitu ya. Dia membagi dua sebenarnya. Ada namanya AGI, ada namanya itu ANI. AGI itu ya AGI itu Artificial General Intelligence gitu. Atau istilah kerennya itu strong AI. Maksudnya apa? Itu AI yang self-aware gitu ya. Jadi dia apa ya? Uh, ya aware terhadap dirinya sendiri gitu ya. Bisa menulis kodenya sendiri gitu ya. Punya free will, nggak bisa disuruh-suruh sama manusia gitu ya. Udah kayak makhluk hidup sendiri gitu ya. Nah ini nih yang digembar-gemborkan sekarang. Wah, ini udah sampai sini nih, udah sampai sini nih gitu ya. Karena setiap orang tuh apa ya di apa ya terkena informasi yang mungkin misleading gitu ya. Pada kenyataannya AGI itu belum ada gitu ya. AGI itu belum ada dan mungkin nyampe ke sana juga masih jauh gitu ya. Dan bahkan untuk beberapa orang itu bilang kita nyebutnya singularity gitu ya, di mana komputer tuh surpass human untuk free will dan lain sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya tuh nggak akan pernah ada gitu ya, singularity itu. Itu hanya Hollywood lah ibaratnya gitu ya. Karena yang terjadi sekarang adalah saat kita sekarang ini hidup gitu ya, itu ada yang di ANI gitu ya, Artificial Narrow Intelligence gitu. Atau kita bilangnya weak AI, AI yang lemah gitu. Ya artinya apa? Si AI ini hanya berjalan di suatu mesin tertentu yang mengerjakan ya itu tadi jobs yang well defined aja gitu. Jobs yang memang kita udah suruh dia untuk mengerjakan gitu. Jadi nggak ada tuh yang ibaratnya kayak film apa iRobot gitu ya. Jadi robotnya tuh udah bisa mikir kayak manusia segala macam gitu. Itu sih belum ada dan bahkan itu mungkin nggak akan pernah ada gitu ya. Ya mungkin teman-teman pernah dengar anekdot yang kayak uh, manusia menjadi Tuhan gitu ya karena menciptakan bla 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 gitu. Itu saya rasa sih nggak akan ada gitu ya. Lalu kalau tadi dibilangnya bahwa AGI itu nggak ada, adanya itu ANI, lantas kenapa kalau misalkan kita main catur atau misalkan main AlphaGo gitu ya, kita bisa kalah nih lawan dia gitu ya. Soalnya kan dia bisa mikir tuh strategi-strateginya gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan sama AI itu bukan berpikir ya, tapi sebenarnya tuh menghitung, number crunching gitu ya. Jadi kalau ya sama sih kalau teman-teman main gitu ya, entah itu main catur atau main coklat atau apa kan di games apa di handphone juga ada. Itu mereka tuh bukan pintar karena mereka berpikir begini begitu ya, bukan ya, tapi simple hanya menghitung aja. Dia bisa menghitung lebih cepat sih dibanding kita. Dan dia bisa mengkalkulasikan itu tadi ya probabilistik yang kita nggak bisa ngitung sebelumnya gitu.
Jadi dibedakan nih antara intelligence sama hard worker gitu ya. Walaupun namanya tuh artificial intelligence, tapi sebenarnya tuh isinya tuh ya hard working gitu ya. Kemampuan dia untuk bisa menghitung lebih cepat, gitu, memproses data lebih cepat, gitu. Ada satu quotation, satu quote gitu ya, yang menurut saya tuh ini paling benar gitu ya. Jadi there is no intelligence in artificial intelligence gitu. Jadi walaupun namanya tuh intelligence, sebenarnya tuh nggak ada intelligence-nya gitu di AI. Karena AI itu cuma ngitung doang gitu ya. Ya ngitung gitu ya, cepet-cepetan ngitung gitu ya, kuat-kuatan ngitung gitu. Pernah nonton ini nggak Imitation Game gitu ya, yang tentang Alan Turing gitu ya. Yang pintar tuh siapa? Turing Machine-nya atau si Alan Turing-nya gitu ya. Nah ini hal yang menarik gitu ya. Yang pintar ya pasti si Alan Turing-nya, karena dia menciptakan algoritma untuk memecahkan kode sandi si Nazi gitu ya. Bukan si mesinnya. Mesinnya itu hanya menjalankan perintahnya aja gitu ya. Hanya membantu dia itu untuk menghitung lebih cepat dibandingkan apa namanya, dekriptor yang lain gitu ya. Nah, terus tadi balik tuh, tadi yang bilang bahwa oh nanti ini ada jobs yang hilang gitu ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang gitu ya. Ini di Amerika ada sensusnya gitu ya. Jadi di sini ada sensus tahun 2016 gitu ya. Yang sebelah kanan ya, graf yang sebelah kanan ya. Apa yang terjadi pada 270 pekerjaan yang di tahun 1950 tuh ada. Di tahun 1950 tuh ada 270 pekerjaan gitu ya. Terus pasti cek di tahun 2016, ternyata ya masih ada saat ini gitu ya. Masih ada saat ini. Yang kena automation itu dikit, yang kena obsolescence gara teknologi itu masih dikit, yang demand fail juga masih dikit gitu. Jadi teman-teman tanda kutip gitu ya, kalau dibilang AI nanti akan replace human, ya nggak gitu juga gitu ya. Ternyata pada datanya sendiri di Amerika tuh ya still exist today gitu ya. Belum banyak kok perubahannya gitu. Karena yang terjadi tuh bukan annihilation, tapi transformasi gitu ya. Kalau kita bilangnya tuh robotics symbio intelligence gitu ya. Jadi bukan kita di replace, tapi kita menggunakan AI itu untuk membantu pekerjaan kita jadi lebih cepat, lebih mudah, gitu ya. Uh, yang paling gampang untuk diganti, bukan ya benar ya, yang paling gampang untuk diganti adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, gitu. Kalau udah repetitif itu paling gampang diganti, gitu ya. Nah ini saya kasih contoh gitu ya. Dulu pertama kali mesin ATM itu ada, itu muncul kekhawatiran bahwa teller bank akan punah pekerjaannya. Lantas setelah ATM bank itu dijalankan gitu ya, launching lah ibaratnya gitu ya. Lalu apakah teller punah? Pada kenyataannya enggak kan. Sekarang teller masih ada gitu ya. Nah, justru dengan keberadaan ATM itu, pekerjaan teller semakin mudah, semakin ringan gitu ya. Yang mungkin yang tadinya tuh harus ada 10 teller yang bekerja gitu ya, gara-gara ada ATM. Oke, daripada 10, udah kita cukup 3 aja tellernya. Lantas yang sisanya tuh gimana? Sisanya tuh pasti akan berubah. Karena semenjak ATM itu ada gitu ya, uh, banyak jobs baru di jobs role baru gitu ya di perbankan yang tadinya nggak ada sekarang jadi ada gitu ya. Jadi muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang dulunya tuh belum pernah ada di bank, sekarang jadi ada gitu. Dan inilah juga yang akan nanti akan mentransformasi dunia kerja kita juga sih, gitu. Mungkin gara-gara si GPT ini atau gara-gara si BART ini bukannya ya mungkin bukan hilang ya, tapi mentransformasi gitu. Bisa jadi nanti kerjaan kita akan lebih mudah, yang sifatnya repetitif udah nggak ada lagi gitu. Terus naik level dong gitu ya. Saya kasih contoh gini deh, di Nutrifood gitu ya, itu ada beberapa pekerjaan admin yang kita bisa gantikan dengan AI gitu. Jadi ada beberapa, bisa tuh orang-orang finance gitu ya, kan repetitif tuh, ngitung pajak segala macam atau bikin apa namanya waktu pajak segala macam gitu ya. Nah suatu ketika tuh kita gantikan tuh dengan sistem AI gitu ya. Yaitu kerjaan yang tadinya tuh seminggu itu selesai dalam waktu semenit gitu ya. Atau yang berapa hari tuh selesai dalam waktu detik aja gitu. Nah itu setelah itu apa namanya setelah kita coba gantikan adminnya itu senang gitu ya.
Kenapa? Karena yang repetitif itu kan membosankan gitu ya. Itu dengan mudahnya hilang, berganti. Akibatnya apa? Dia bisa mengerjakan hal yang lebih naik tingkatnya gitu ya. Yaitu apa? Tadi ya berpikir gitu ya. Maksudnya apa? Yang tadinya itu waktunya habis buat ngerjain tugas yang itu aja, sekarang dia dikasih kesempatan untuk menambah value di pekerjaannya yang lain gitu ya. Berpikir kreatif, menganalisa dan lain sebagainya. Sekarang mungkin kalau teman-teman nyadar gitu ya, ada tuh pekerjaan baru namanya prompt writer gitu ya, gara-gara si GPT ini gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum pernah tahu gitu ya, nanti bisa googling prompt writer tuh pekerjaannya kayak gimana sih gitu ya. Ini lagi naik daun nih gara-gara si GPT. Jadi tuh pekerjaan si prompt writer itu adalah bagaimana mentranslate pertanyaan bisnis ke pertanyaan si GPT gitu. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan apa gitu ya, yang ingin ditanyakan ke tadi ya ke AI gitu ya. Nah, si prompt writer itu akan membantu untuk mentranslate pertanyaannya sehingga si AI tadi ya, si GPT atau si BART itu bisa memberikan jawaban yang benar. Ya. Nah, ini tadi yang saya bilang juga ya, tahun 90 pakai di .com, sekarang pakai .ai gitu ya. Nah, karena saya perlu kasih tahu juga gitu ya, bahwa yang namanya AI itu tidak 100% benar gitu ya. Yang tadi saya bilang nih, there is no intelligence in artificial intelligence. Ini kalau teman-teman lihat ya, gorila gitu ya, tapi itu bukan gorila gitu ya, itu ya orang gitu ya, tapi ya mohon maaf itu kulitnya hitam. Tapi itu direcognize oleh Google Image itu adalah sebagai gorila gitu ya. Ini ramai nih di apa ya? Diprotes saya sama orang-orang Amerika gitu ya. Di Google diprotes. Kenapa bisa misklasifikasi nih black people as gorillas gitu ya. Nah, itu tadi yang namanya AI itu kan dia dilatih tuh diajarin gitu ya. Jadi seberapa bagus AI itu tergantung dari data yang kita feed ke dia untuk berlatih lah, untuk belajar. Ya kalau datanya bagus, ya hasilnya bagus. Kayak kalau datanya jelek, ya hasilnya pasti tentunya jelek. Ya. Ini kayak gini nih, cooking gitu ya. Uh, karena yang di feed gitu ya, kalau cooking itu pasti perempuan, jadi saat ada cowok gitu ya, yang cooking, nah itu nanti disangka dia itu perempuan gitu ya. Kayak gitu. Nah, prinsip dasarnya itu ini. Jadi kalau untuk AI itu ya, rubbish in, rubbish out gitu ya. Jadi kalau di data awalnya itu ada bias, ada apa ya, imbalance gitu ya, ya udah pasti sih outputnya ya pasti akan nggak bagus gitu ya, akan aneh gitu. Nah contohnya kayak gini deh, ini uh, satu contoh kasus bikin AI yang bisa mendeteksi apakah seseorang itu pantas nggak sih dikasih kredit gitu ya di perbankan. Jadi suatu saat di satu bank di Amerika gitu ya, dia itu menggunakan data nasabah gitu ya. Dan di data itu tuh dia cantumkan ada gender sama ada ras atau etnis gitu ya. Nah, output dari model itu apa? Outputnya adalah setiap kali black people datang ke bank untuk minta kredit, itu pasti ditolak sama modelnya. Sama AI-nya itu ditolak. Oh, ini tolak. Terus kan penasaran gitu ya, kok kenapa sih kami ini nih nggak pernah dapat kredit nih dari bank tertentu. Usut punya usut, setelah diaudit, ternyata di training datanya gitu ya, di data yang digunakan untuk membangun si AI-nya itu tidak pernah ditemukan ada black people yang lolos mendapatkan kredit. Akibatnya apa? Ya tadi, saat ada black people masuk, itu udah langsung otomatis ketolak. Gitu ya. Nah, maka ini itu tadi itu, kita harus paham juga gitu ya. Kalau ada AI, apalagi kayak misalkan ada perusahaan nih yang bilang, oh kami menseleksi karyawan pakai AI, nah itu hati-hati tuh. Sebisa mungkin tanyain, lo bikin AI-nya pakai apa? Kalau AI-nya pakai ini ya, gender, rasial, religion, segala macam, nih hati-hati nih. Kalau suatu saat di perusahaan itu banyakkan yang golongan A gitu ya, nanti saat ada golongan B masuk, itu udah pasti ditolak gitu ya. Uh, ini juga mungkin kalau teman-teman tahu kasusnya yang United ya, yang apa, penerbangan yang waktu itu ya, saya lupa deh, penerbangan berapa gitu ya. Oh ini,
United Express flight 3411 gitu. Jadi kalau teman-teman tahu ceritanya kan ada kayak double book gitu ya. Jadi pesawatnya udah penuh, tapi kok masih bisa masuk penumpang lain gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya itu dipilih satu penumpang untuk dikeluarkan secara paksa gitu ya. Tadi ditawarin sukarela mau keluar nggak? Oh enggak, saya mau keluar. Akhirnya dipaksa keluar nih si orang ini nih. Gitu ya. Nah, konon katanya si orang ini tuh dipilih secara acak. Nah, tapi apakah yakin acak gitu ya? Nah, kalau kata si Pak Esposito tadi ya, ini tuh tidak dipilih secara acak gitu ya. Ada algoritma tertentu sehingga yang dipilih tuh orang yang sorry ya, ini orang yang Chinese gitu ya. Gitu, dibandingkan orang yang lain di pesawat itu. Gitu ya. Nah, ini penutup dari saya gitu ya. Jadi kalau ini contoh kasus saya, misalkan saya kan di Nutrifood gitu ya, kita bekerja di makanan, ya apa, di produsen makanan minuman. Kemarin iseng nanya ke Bart, nanya ke ChatGPT, saya tanya gitu ya, minuman jeruk bermerek apa yang paling enak di Indonesia? Jawabannya Sariwangi, kalau kata Bart gitu ya. Kalau kata ChatGPT, jawabannya Sari Ayu Mata Tilaar, gitu. Sama Tempo Sostro. Seumur-umur saya nggak pernah tahu sih Mata Tilaar bikin minuman jeruk gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan tuh apa? AI itu masih jauh dari kata sempurna. Mungkin 5-6 tahun lagi itu mungkin udah lebih bagus gitu ya. Tapi tadi yang saya masih sampaikan juga gitu ya, jangan dipercaya 100% juga. Karena tadi yang bikin siapa gitu ya, dia pakai data tren apa gitu ya, itu jadi hal yang penting. Gitu. Jadi kalau baik pertanyaannya adalah ini science atau fiction gitu ya, itu tadi sainsnya itu kita bisa percaya AI itu kalau ya itu tadi AI itu ya just secuil-secuil aja gitu. Bukan berarti AI itu kayak orang yang bisa ngomong, bisa begini itu tuh enggak, itu masih jauh gitu sih. Oke, paling itu sih dari saya gitu ya. Biar nggak kemalaman kali. Saya kembalikanlah ke Ode. Monggo, silakan. Iya, terima kasih Kang. Luar biasa ya, apa membuka mata kita ya, apa untuk AI ini gitu. Terima kasih ya ilmunya yang diberikan sama Ikang. Maka untuk menghemat waktu tadi sudah saya sampaikan di chat ya. Kalau ada yang mau nanya, dipersilakan. Sekarang ada 2 pertanyaan nih Kang. Yang pertama dari uh, Obi ya, Abdul Robi. Silakan langsung aja di open mic-nya. Halo, Assalamualaikum Kang Ode. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Belum sempat ngetik nih, digangguin anakmu. Jadi langsung Langsung ngomong aja. Iya, thank you Kang atas sharingnya, very insightful. Ada 2 sampel yang gue pengen tanyain Kang. Yang belakangnya kan lagi banyak muncul. Pertama, contoh tentang video yang bisa replace ini ya, muka anak kecil gitu kan. Ya, tahu kan ya, udah nonton kan ya. Terus dibentuk versi grown up-nya, terus dia ngomong cerita tentang sharing video segala macam lah gitu ya. Nah, tentang yang seperti itu gitu. Nah, itu menurut lu itu maksudnya itu bisa dilakukan sekarang atau masih science fiction gitu kan? Karena ini menurut gua sih penting ya untuk awareness buat kita orang tua gitu, untuk bisa berhati-hati share foto atau video anak-anak di medsos kita gitu ya. Tapi ada beberapa pandangan yang kalau gue lihat itu masih jauh atau nggak mungkin lah gitu. Nah, menurut lo gimana Kang? Itu science atau science fiction? Nah, kedua sama yang tentang perusahaan di India yang mencat 95% karyawannya gitu ya, diganti dengan AI gitu. Yang katanya sih diganti dengan AI gitu. Nah, kemudian meningkatkan produktivitas apa segala macam gitu. Nah, ini terkait dengan slide lo yang ini AI lebih ke job transformation instead of annihilation gitu ya. Nah, jadi contoh yang kedua ini menurut lo juga gimana Kang? Maksudnya apakah ini bagian dari transformasi itu seperti yang ATM tadi, atau memang yang 95% karyawan itu ya benar-benar bisa diganti dengan AI gitu. Jadi kan benar-benar hilang tuh posisi 95% karyawan itu ya, kalau memang itu beneran gitu ya. Atau itu cuma ya mungkin nanti akan balik lagi atau
gimana gitu Kang, karena ini jadi agak kontradiktif dengan yang slide lo yang tadi, kalau memang itu applicable ya, dia mengganti Yap. mempercayakan karyawan di perusahaannya dengan AI gitu. Nah, ini mohon Oke. view-nya Kang dari 2 sampel tadi ya. Thank you ya. Oke. Thank you, Bi. Oke, gue langsung jawab aja kali ya. Yang video replace itu gue juga kemarin udah sempat lihat gitu ya. Terus kayak menarik juga gitu ya. Ini kalau pertanyaannya ini mungkin nggak sih untuk dikerjain? Gue jawab langsung itu mungkin dikerjain. Contoh paling gampang kan, tau kan yang teknologi deepfake ya, yang muka kita bisa diganti sama muka siapa orang siapa aja gitu kan ya. Yang Obama bisa ngomong apa, Jokowi bisa ngomong apa gitu ya. Nah, itu mungkin aja sih gitu. Jadi misalkan karena di kantor gue ini juga sih kita bikin penelitian juga sih. Jadi kita coba pakai sensor buat di muka ya, sama kita pasangin EEG gitu untuk nangkap raut muka, terus gelombang otak segala macam gitu. Jadi kalau ditanya mungkin ya mungkin aja gitu. Jadi teknologi itu udah ada dari deepfake itu kan. Jadi kayak aktor yang udah mati itu juga bisa dihidupin kan. Jadi bukan hal yang susah sih untuk dapetin kira-kira nih 5 tahun ke depan anak lo bakal mukanya kayak gimana gitu ya. Terus dari situ dibikin ngomongnya kayak gimana gitu. Karena ini gue kasih tau aja ya. Jadi kalau bentuknya image atau video atau voice itu synthesizer atau untuk AI-nya itu relatif itu berkembang dengan pesat banget sih gitu. Even itu tanda kutip ya bisa jadi tuh bisa dikerjain bukan dengan superkomputer gitu ya, pakai iPad pun juga bisa gitu untuk ngelakuin itu gitu. Jadi ya itu sih itu possible untuk dilakukan, dan itu memang satu ini juga ya, satu pengingat juga ke kita ya untuk jangan sembarangan nge-share anak juga kali ya, foto anak juga sih gitu ya. Itu. Terus yang kedua, yang si India itu ya, 95% itu dipecat segala macam, terus digantikan, terus fotografer naik. Nah, gue kalau ngelihat berita-berita kayak gitu, cuma ada 2 kemungkinan sih menurut gue ya. Yang satu, ini orang bluffing gitu ya, waduk gitu ya, bohong gitu ya. Atau ya beneran bisa diganti. Karena yang bisa yang 100% diganti itu juga ada gitu. Contoh deh, pekerjaan-pekerjaan kayak data entry gitu ya, itu ya adalah pekerjaan yang paling gampang untuk di replace gitu. Gue di market research kan, ya. Di market research kan dulu kan kita mainnya tuh kuesioner gitu ya. Dulu kan kuesioner kan orang diisi kan pakai pakai kertas kan, terus di entry kan. Nah, sekarang aja dengan adanya Google Form aja data entry udah nggak ada gitu ya. Jadi dari interviewer bisa langsung masuk tuh. Nah, terus berikutnya yang udah langsung nggak ada tuh apa? Verifikator, itu bisa jadi nggak ada. Contoh simpel gini deh, gue pernah ngelakuin riset gitu ya, jadi ceritanya kalau dulu tuh misalkan ODLFD, nanti tiap kali lo belanja gitu ya, struknya disimpan ya, jangan dibuang. Nah, nanti struk itu dikumpulin tuh selama sebulan. Kalau dulu kan struknya kan diinput tuh si OD belanja apa aja ya, kapan dan di mana, terus belanja apa aja gitu. Nah, kalau sekarang itu kita cukup foto. Dari foto itu, satu, data entry udah nggak ada. Terus dari foto itu, gue langsung bisa bikin, dia otomatis convert ke tabel gitu. Jadi langsung bikin tabelnya tuh tabel rapi tuh. Jadi mau struknya Alfamart, struknya Indomaret, struknya Superindo, struknya Carrefour, kan beda-beda tuh. Tapi kita bisa bikin jadi satu format yang sama gitu. Nah dari situ tuh tadi ya data entry hilang, terus verifikator hilang. Jadi ibaratnya tuh kita nggak perlu double check lagi karena langsung otomatis diganti gitu ya. Dan itu nanti untuk analisanya sendiri itu langsung bikin dashboard gitu ya. Data analis sudah langsung hilang tuh gitu tuh. Nah terus gimana tuh kalau yang hilang-hilang gitu? Nah memang kan hilang, tapi yang bikin dashboardnya siapa gitu ya? Maksudnya yang bikin programnya siapa? Nah itu kan muncul pekerjaan baru yang sebelumnya belum pernah ada gitu. Jadi walaupun itu hilang, tetap aja tuh pasti ada ininya tuh, ada transformasinya. Kita kan masih perubahan nih. Gua rasa nih kita juga masih mencari equilibrium-nya gitu. Equilibrium-nya di mana? Jadi suatu saat akan ada satu titik di mana ya udah di situ gitu selesai equilibrium di situ gitu ya. Sampai nanti ada satu gebrakan yang lain gitu. Ini gua kasih contoh deh di kantor tuh ya. Dulu tuh untuk ngelakuin audit, ini audit ini sih namanya ya, audit gudang ya. Kan di gue tuh ada gudang promosi ya, yang suka masuk-masukin barang-barang gimmick tuh.
buat dikasih ke orang di Indomaret atau di mana gitu ya. Jadi kan ada yang belanja dapat box segala macam gitu ya. Nah, dulu tuh untuk ngelakuin audit barang masuk, barang keluar gitu ya. Itu tuh satu gudang tuh satu admin gitu ya. Dan pekerjaan tuh bisa makan waktu seminggu gitu. Dan percaya atau enggak, itu bisa dibikinin AI-nya gitu. Jadi kerjaan seminggu tuh bisa selesai dalam waktu 1 menit. Yang tadinya satu orang satu gudang, sekarang satu orang dia bisa memegang semua gudang se-Indonesia gitu. Terus admin yang lain gimana? Yang admin yang lain dia jadi naik level gitu. Yang tadinya itu kerjanya itu aja, sekarang dia naik level. Jadi lebih ke analisnya gitu. Jadi yang tadinya itu ngerjain apa? Tanda kutip ya, kerjaan kasar gitu ya, naik level gitu. Dianya dapat value tambah gitu. Gitu sih. Yang kalau yang gue yakini sih seperti itu ya. Tapi ya semua balik lagi sikap perusahaannya masing-masing gitu ya. Tapi kalau yang gue yakini sih, itu tadi, cuma itu dengan adanya si AI ini ya, kita bisa memanusiakan manusia sih sebenarnya. Kerjaan kita kan kita dikasih akal kan ya, kita dikasih idea kan, itu kan yang mahal gitu ya. Nah itu sih. Jadi kalau di tempat gue sih larinya ke sana gitu. Tiap kali kita bikin satu gebrakan nih, gebrakan otomasi gitu ya, walaupun ada deg-degan, wah ini kira-kira gara-gara gue sih ini bakal ini nggak ya, atau bagian ini bakal hilang nggak ya gitu. Tapi tetap aja sih, ya alhamdulillahnya itu tadi sih, kita coba lihat ini, kira-kira kalau ini itu bisa kita bantuin lebih cepat, dia bisa ngelakuin apa lagi ya gitu. Gitu sih. Gitu sih paling sih, Wi, kalau pandangan gue ya. Sip. Makasih Kang. Mungkin kita beranjak ke pertanyaan kedua ya dari Bagus Ilman. Silakan Gus, ditanyain Ya, langsung. terima Wah, kasih. kolega. Udah lama gue ngomong Kang. Ya Kang. Ya balik lagi sih, gue tertarik sama yang kata lo tadi sih bahwa sebenarnya kan AI itu apa sih kayak glorifikasi dari statistik aja kan ya. Iya maksudnya ya kalau secara simpelnya tadi kan ya. Nah sedangkan kata Mark Twain dulu kan ya, kalau nggak salah statistik itu juga sering jadi suatu alat kebohongan gitu. Yap, Ya kan. Dan ada apa nih katanya tuh bohong itu ada 3 kan. Yang pertama ngibul, yang kedua nipu, yang ketiga ya statistik gitu kan. Nah terus ya menurut lu dengan AI ini gimana chance untuk AI itu nanti dijadikan alat kayak apa namanya ya alat ngibul lah gitu istilahnya. Ya mungkin misalkan nanti akan ada orang yang bilang bahwa nanya ke ChatGPT gitu, siapakah capres terbaik 2024 nanti, dan ditulis akan dijawab satu siapa gitu, dan itu akan jadi alat legitimasi buat dia atau segala macam gitu. Nah terus gue baru mau ngomong kayak gitu Gus. Gue baru ngomong gitu. Ya untuk dari praktisi AI sendiri ada kayak kode etik gitu nggak sih bahwa yang untuk yang ini tuh nggak boleh pakai AI karena banyak biasnya atau segala macam gitu. Gitu doang sih. Oke, thank you. Oh, ini pertanyaan menarik nih. Bisa dipakai buat bohong nggak gitu ya? Bisa sih. Ya Kang, tadi kan yang halo Kang, sekarang ini nyambung pertanyaannya itu pertanyaannya Ervan. Sekalian kalau dijawab, kalaupun ada kebohongan, siapa yang disalahin gitu, siapa yang dihukum? Lanjut Kang. Oke, ini menarik nih. Nyambung pertanyaannya tadi. Nyambung ya. Oke. Ini yang si Ervan ya. Ini sepengetahuan gue ya. Yang tadinya. Waktu gue ikutan AI Summit itu, yang di Nusa Dua, yang bareng sama si Esposito tadi gitu ya. Ada satu speaker gitu, dia orang perbankan di Amerika. Dia bilang kalau di Amerika itu tuh ada badan auditornya untuk setiap model AI yang dibikin di lembaga atau organisasi masing-masing gitu. Jadi kali misalkan perbankan nih, Bank A bikin model credit scoring, si Bank B juga bikin model, si Bank C bikin model. Nah, modelnya itu harus dicek tuh sama si badan yang tadi, si badan auditnya. Dicek how to-nya, data yang dipakai buat tren tuh apa. Itu untuk mengecek bahwa tadi tuh tidak ada bias rasial di sana gitu ya, tidak ada bias macam-macam yang dimasukkan ke sana. Kalau di sana sih seperti itu ya.
Kalau katanya ya, jadi ada badan khususnya tuh buat ngecek gitu ya. Nah, seharusnya ya gue sih nggak apa ya, tidak mengharapkan itu terjadi di Indonesia juga gitu ya. Ya barangkali ya belum tentu ada juga orang yang concern ke sana atau gimana. Ya tapi yang jelas kalau di luaran sih, yang sepengetahuan gue ada yang kayak gitu ya. Terus kalau ditanya tadi gitu ya, bentar. Nah, yang dihukum siapa? Ya mesti tahu dulu sih itu seberapa berat ini ya si Ivan ya. Seberapa berat efeknya ya. Kalau emang efeknya itu luar biasa ya udah pasti sih pada saat bikin data trainnya sih yang bikin modelnya gitu ya. Dan tentunya membuat kebijaksanaan juga gitu. Dulu pernah nih iseng-iseng gitu ya di Nutrifood gitu ya. Kita mau bikin jadi saat orang itu ngisi CV online, kita harus bisa nebak nih orang ini keterima atau enggak gitu. Pernah ada inisiasi seperti itu. Terus semua data kita masukin. Waktu itu kita masih belum ingat database loh. Semua data kita masukin. Tahu nggak? Kalau ada satu field isian. Kalau dia itu diisi tertentu, misalkan diisi A gitu ya. Ini orang nih peluang masuknya tuh tinggi gitu. Ternyata pas kita apa itu religion gitu ya. Jadi saat religion itu dibikin black gitu ya, itu malah justru peluangnya tertinggi gitu. Jadi apakah kita harus merekrut orang-orang tanpa agama gitu ya, atau ya orang-orang yang tidak mengakui agama gitu kan nggak juga gitu ya. Nah setelah ngeliat kayak gitu ternyata kita baru sadar di CV online itu atau kita yang di CV gitu ya, itu tuh terlalu banyak biasnya. Di CV kan kayak apa sih usia kan, edukasi macam itu tuh terlalu sedikit faktor-faktor yang bisa menentukan secara apa ya, secara adil ya orang itu pantas diterima atau enggak. Terlalu banyak biasnya. Akibatnya apa? Itu modal langsung kita scrap tuh. Udahlah, kita nggak usah pakai gini-gini lagi gitu. Jadi ya udah ngisi CV, ya udah kita panggil semuanya, kita wawancara gitu. Jadi kita modal aja, nggak usah lagi lah keren-kerenan pakai AI gitu. Makanya saat ada di berita, oh ini dia rekrutmennya pakai AI, gue sih senyum aja gitu. Ini cara mereka ngerekrut gimana nih gitu. Kalau isinya cuma CV doang, nah ini hati-hati nih gitu sih. Sorry jadi ngalor ngidul jadi kesana ya. Terus jadi balik lagi tadi ya ke tempatnya si bagus itu ya. Bisa dipakai buat ngebohong sih, bisa dipakai buat ngebohong nggak? Ya bisa aja sih Gus. Ya lo tau sendiri kan gimana gitu ya. Tadi kalau buat tren data sendiri, contohnya tadi deh, kan gue kan kasih contoh kasus ya. Minuman terenak di Indonesia, minuman jeruk terenak Indonesia tuh apa gitu ya. Gue sih mengharapkan tuh jawabannya tuh Nutrisari gitu ya. Tapi kan nggak ada tuh jawaban Nutrisari kan. Tahu nggak apa yang gue lakukan untuk jawaban Nutrisari? Jadi strategi marketing Nutrifood di Q3 dan Q4 ini adalah membuat agar si GPT atau si BART itu menjawab itu Nutrisari. Caranya gimana? Ya kita harus baca tuh, baca Q&A-nya si GPT atau Q&A-nya si BART. Cara mereka untuk ngetrend modelnya itu gimana? Gitu. Jadi kalau BART itu kan basisnya kan Google gitu ya. Jadi tahu sendiri lah ya caranya gimana agar tulisan kita bisa masuk ke Google. Nah itu caranya gitu sekarang. Tuh. Jadi ke sana sih. Jadi tadi kalau dibalikin ke untuk yang itu bisa juga sih. Atau nggak usah jauh-jauh deh tentang GPT gitu ya. Ya kayak sosmed aja gitu ya, kayak Facebook gitu kan, itu juga bisa menggiring opini kan. Apalagi kalau gue nggak tahu ya algoritma Facebook terakhir gimana. Kalau dulu kan kita tahu ya ada yang namanya algoritma bubble ya, bahwa Facebook akan mengelompokkan kita ke orang-orang yang memang dirasa itu satu homogen lah sama kita gitu kan ya. Jadi kalau di Facebooknya Jokowi yang menang, barangkali di Facebook orang lain yang menang Prabowo ya waktu itu ya. Ya kayak gitu kan. Jadi ya bisa sampai segitunya sih. Kalau menurut gue sih Gus ya. Tapi itu tadi sih. Ya gue rasa kayak gitu ya jawabannya Gus ya. Ada yang belum gue jawab nggak sih Gus? Atau pertanyaan yang belum gue jawab tadi ya? Gue jadi lupa sendiri. Yang ngomong dulu kemana-mana. Enggak sih, yang kedua lebih ke ini sih, apa namanya, seberapa ada kode etik tertentu nggak gitu sih? Oh ya, benar kode etik ya. Gue nggak tahu ya ada kode etik atau enggak ya. Karena gini sih, kalau di AI itu, setahu gue tuh ada yang tuh XAI ya. XAI itu explainable AI. Atau kalau orang-orang bilang tuh itu ethical AI. Itu maksudnya apa? Jadi sekarang itu dikembangkan metode-metode untuk bisa mengexplain si AI itu sendiri. Tadi contoh ya, misalnya gini, gue bikin satu model nih untuk dia itu bisa melakukan credit scoring gitu ya. Nah, kalau modelnya itu dibangun
kayak pakai neural network atau deep learning itu kan black box tuh, itu kan nggak ketahuan kan. Nah itu tuh sebisa mungkin kita bisa explain agar apa. Jadi gini, misalnya gini, misalkan si Bagus nih, Bagus bikin model, tapi si Bagus itu nggak pernah mau ngasih tahu cara dia bikin model tuh gimana. Nah sekarang tuh ada si cabang baru namanya si XAI ini yang untuk mengcover, meng-uncover. Jadi di unboxing nih, modelnya si Bagus tuh diteliti kira-kira itu dalamannya kayak gimana. Ada nggak sih potensi-potensi tadi tuh, potensi-potensi bias rasial di sana gitu, atau potensi-potensi bias lainnya di sana gitu. Nah itu ada kayak gitu Gus sekarang Gus, namanya XAI ya, ethical AI gitu. Yang gue tahu sih seperti itu sih, karena kalau dibilang kode etik ya gue rasa sih nggak ada juga ya yang tertulis resminya ya. Beda ya kali ya, kalau kayak aktuaris kan mungkin ada ya gitu ya, tapi kalau di kita sih kayaknya nggak ada gitu. Itu Siap, satu Kang. cabang baru lagi tuh, si XAI itu cabang baru lagi. Mungkin lanjut ke pertanyaan nomor 3, Kang ya. Mm-mm. Faisal. Silakan, Faisal. Mana nih? Duh, ada keburu live jangan-jangan Faisal. Udah. Oh ada. Jangan susah-susah ya Sal, nanya ya Sal. yang gampang-gampang aja nanya kabar gitu. Habis kabar, haji, Kang? Sal. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Baik Sal, kalau gitu. Sok lah pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya dari tadi apa yang mau gue tanyain sudah hampir sedikit-sedikit dijawab ya tadi sama Ikang ya. Jadi sekedar informasi aja, mungkin lebih ke sharing ya Kang ya. Jadi public sector itu kan emang selalu di belakang private ya. Artinya tadi Ikang udah cerita kalau seleksi wawancara dengan menggunakan AI yang kebanyakan biasnya kan ternyata public sektor mau coba-coba ngikutin. Saya beberapa waktu lalu sempat juga ditanya tentang gimana kalau kita bikin karir path pegawai dari ini menggunakan AI. Jadi misalnya kita bikin semacam synthetic control gitu ya Kang ya, atau XCT lah kayak randomized control trial untuk kalau orang ini pendidikannya dari ITB ke matematika dan sebagainya sampai berapa tahun kira-kira dia dapat sampai eselon 2 gitu. Nah, yang terjadi adalah ya memang secara konsep itu bisa dimodelkan. Tapi secara praktek itu yang menurut saya kayaknya butuh mining data puluhan tahun dulu deh untuk bisa bebas bias. Tadi Ikang sebenarnya udah ngomong ini kalau seandainya dalam waktu datanya misalnya cuma di mining setahun atau 2 tahun mungkin biasnya tinggi ya. Tapi kalau seandainya bayangkan data di mining puluhan tahun, menurut secara statistik kan big data itu kan lebih ini ya lebih apa namanya Kang, lebih bebas bias lah, nggak bebas bias banget tapi mungkin errornya akan lebih kecil gitu. Nah, ini pertanyaannya, menurut Ikang, kira-kira sampai berapa tahun satu data machine learning bisa itu benar-benar ya bisa kita andalkan menurut pengalaman data research ya. Kan Ikang kan kerjanya di data research. Berapa lama, berapa panjang datanya satu itu tuh bisa benar-benar kita andalkan gitu kan. Itu aja sih Kang. Oke. Ini good question nih. Kalau pengalaman gue ya, itu jawabannya tergantung sih. Mau seberapa banyak. Intinya makin banyak makin bagus kan. Makin banyak makin bagus. Tapi tidak ada jaminan data yang 1 juta baris dengan 500.000 baris tuh masih bagusan 1 juta. Itu nggak ada jaminan kayak gitu. Jadi ini makanya gue bilang tadi ya, kerjaan di data science itu lebih banyak seninya ya. Karena gini, misalnya gini, gue sama lo nih, kita dikasih masalah yang sama, dikasih data 500.000 baris gitu ya, tapi hasilnya bisa beda, itu bisa jadi beda gitu ya. Karena tadi tuh, cara kita men-treat 500.000-nya itu tuh, tiap orang beda-beda tuh. Ada yang diginiin dulu, ada yang digituin dulu, sebelum bikin modelnya ya. Misalnya gini, gue sama lo sama-sama bikin model nih, misalkan kita pakai, misalkan random forest misalkan gitu ya. Nah itu bisa jadi beda gitu ya, tergantung cara kita nge-treatnya itu sendiri itu gimana. Jadi kalau bagi ke pertanyaan, itu seberapa banyak, intinya sih gini, tadi ya, misalkan lo pengen prediksi orang ini kira-kira kapan jadi eselonnya gitu ya. Ya tadi tuh,
kalau pengen bagus kita tuh lebih banyak ya either 5 tahun, 10 tahun itu mungkin lebih bagus ya gitu ya. 5 sampai 10 tahun lah gitu. Jangan cuma 2 atau 3 tahun. Itu jawaban yang paling gampang tuh gitu. Tapi ya tadi sebisa mungkin lo ilangin tuh bias-bias itu tuh. Bias-bias gender misalkan. Di tempat lo eselon tuh banyakkan cowok. Saat tiba-tiba masuk cewek dan gender itu masuk, itu cewek nggak akan pernah ada yang tes jadi eselon 2 misalkan. Gitu. Itu udah kena tuh kayak gitu. Atau misalkan ya itu tadi. Nah, jadi bayangin aja nih, kita pengen bikin model kayak gitu, tapi kita harus ilangin tuh yang bias-bias tuh. Sisanya apa jadinya ya? Nah, itu sisanya apa itu tuh, itu nanti yang harus diperbanyak gitu, justru. Sisanya apa, baru ke bawahnya gitu kan. Sisanya apa kan jadi fitur tuh, jadi kolom kan, gitu. Nah, baru tuh perbanyak ke bawahnya gitu. Kalau lo punya anggaplah ya tekanannya gitu ya, atau variabelnya itu ada 50, ya berarti kalau dulu tuh ya ada hitung-hitungan tuh kalau 50 gitu ya, yaitu sebisa mungkin tuh 12 kali 50-nya gitu. Gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang 30 kali ini gitu. Udah ada teorinya berarti ya Kang ya? Kalau untuk si itunya sih belum ada ya, tapi kalau setahu gue tuh di multivariat ya, di statistika multivariat tuh ada pengalinya. Jadi kalau misalkan lo punya 15 variabel gitu ya, itu ada pengalinya tuh. Gue lupa pengalinya berapa gitu. Tapi ada tuh, bisa googling sih. Berapa pengali, jadi kalau lo punya 15 variabel tuh butuh sampel berapa sih gitu ya, itu ada pengalinya. Gitu. Tapi kalau Tapi nggak ada, tadi ya, maksud gua, lu punya nggak kayak misalnya tuh kayak best practice kira-kira sampel data yang ideal itu untuk ya memang kasusnya spesifik sih ini ya, jadi ya, lu nggak punya juga ya. tapi paling kalau saran gue ya, kalau kita mau mainin kayak gini ya kalau main big data ya sebanyak-banyaknya gitu. Kalau bisa 1.000, 2.000, 3.000 gitu. Itu paling enak sih. Tapi kalau lo punya data di bawah 500 atau di bawah 200, sekarang adanya tuh data augmentation. Jadi kalau lo data lo dikit, itu bisa dibikin seolah-olah banyak gitu. Itu ada tekniknya sekarang. Gimana tuh? Prinsipnya gini, misalnya gini. Nih contoh deh, ini kan si Ode kan open kamera gitu ya. Dari depan kan Ode ya, Tapi saat Ode ngeliat ke kiri, itu tetap Ode ya. Kita ngeliat ke kanan kan tetap Ode kan. Nah itu kayak gitu tuh. Jadi data itu ya, jadi kalau miring-miringin itu tetap Ode gitu. Oke, ya, bayang. Jadi kayak bikin OD versi 1, versi 2, versi 3, tapi yes, betul. Jadi kalau si Ode juga balik gitu ya, kepala di bawah itu tetap Ode kan. Gitu. Kalau lu gitu ngolahnya pakai apa kan? Biasanya kan? Gue pakai R. R ya. Oke, good. Makasih. Thank you, Sal. Susah nih pertanyaan. Oke, Kang, ada pertanyaan nih Kang dari MIDI. Dibacain aja ya. Kenapa isu global treatment AI itu kayak treatment nuklir segala? Jadi harus ada pengendalian secara ketat. Regulasi apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi bahaya AI? Ya, yang tadi sih, gue lebih ke itu sih, apa tadi ya, bias ya. Gue lebih ke sana sih, bias itu. Apa tadi ya? Tadi misalkan dipakai buat seleksi, dipakai buat tentuin orang tuh ini itu hati-hati sih. Itu jangan saat itu bias masuk dan itu rolling kayak snowball gitu ya, makin gede itu makin bahaya sih. Gitu. Makanya itu harus diregulasi sih. Izin Kang, Ode sharing ngerasain. Apa ya, off cam aja biar nggak mengganggu. Jadi makin kesini nih kayak makin banyak ya isu-isu. Kayak contohnya itu belum lama ini pernah ada diskusi terkait apa namanya? Sudah nih. Ini loh, smart lamp itu loh. Smart lamp, waktu itu pernah ada isu gimana kita caranya biar bisa mengatur agar lampu ini bisa dikendalikan gitu. Jadi kan udah mulai beredar nih smart lamp bisa mati secara otomatis, ya kan, mati secara secara smart lah, dijadwal, di schedule dan sebagainya. Kenapa? Katanya pernah ada isu kalau nggak diatur regulasinya atau standarnya misalnya, itu bisa aja nanti dikendalikan dari tertentu gitu kan, dari pihak tertentu. Nah itu baru dari sisi
sisi lampu ya. Sehingga ada istilah, wah ini kalau yang ada smart-smartnya ini kalau bisa ya harus ketat gitu ya, nggak bisa kita bebaskan begitu aja, tiba-tiba dikendalikan dari jauh kan, habis kita katanya gitu kan. Itu baru dari sisi smart lamp itu kayak gitu. Belum lagi kemarin ini mungkin jatuhnya kayak ke gitu, security. benar-benar. Itu beda lagi tuh, panjang lagi tuh urusannya. Iya. Menarik. Iya. Nah, terus yang kedua ini juga tuh Kang ada kayak mungkin Sabrijal tahu juga tuh ya yang smart drone gitu kan yang dipakai di farming pertanian. Dia itu bisa sampai mengendalikan jumlah nyiram tanaman gitu kan. Untuk satu ini berapa, kecepatannya berapa. Itu di YouTube udah banyak tuh smart drone buat farming gitu. Tapi ada kekhawatiran drone ini bisa istilahnya bisa tak terkendali gitu kan. Artinya bisa over gitu ya, bukan bisa istilahnya mengganggu penerbangan atau dipakai buat spy gitu kan dan lain-lain. Nah, itu dari sisi drone ya. Walaupun dia bisa membuat memudahkan untuk farming misalnya untuk pengairan dan sebagainya atau penyemaian pupuk dan lain-lain, tapi itu juga harus diatur secara ini. Karena mereka bisa dibuat dibuat AI sendiri gitu kan, kapan dia harus sekian, kapan terbang, tinggi berapa, itu bisa diprogram secara detail gitu. Jadi memang kayaknya nggak tahu ya kenapa regulasi-regulasi kita tentang AI ini belum bukan regulasi sih ya, kebijakan-kebijakan lah atau filter dan lain-lainnya itu nggak terlalu ketat ya, karena mungkin Ikang udah ini ya ketika ada konflik misalnya antar negara misalnya, itu selalu ada curigaan adanya kontrol dari jauh gitu ya, misalnya kayak media seperti TikTok kayak gitu kan dan sebagainya yang kemudian di-ban misalnya di Amerika atau sebaliknya iPhone di-ban di China misalnya gitu kan dan lain-lain. Nah itu kan sejauh itu memikir potensi-potensi AI ini disalahgunakan gitu kan. Mungkin itu sih, tapi nggak tahu ya apakah sejauh itu ya Kang ya, apa kita bisa banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Sebenarnya tuh teknologi kan kayak pisau di tangan chef itu jadi makanan gitu ya, tapi di tangan pembegal itu jadi hal yang negatif gitu. Gue rasa selalu ada dua sisi sih. Kalau di gua gitu ya, di gua tuh ini gue pribadi ya. Gue akan sangat senang saat ada orang punya akun sosial media dan itu bisa publik. Itu gue senang banget. Kenapa? Karena gue sebagai market researcher sangat mudah mengambil datanya. Tapi kalau ada orang yang set akunnya itu private gitu ya, atau bahkan dia nggak main sosial media sama sekali, ya bagi gue itu akan sangat merumitkan ya. Karena gini, dulu gitu ya, gue ngomongin tentang market research gitu ya. Dulu kalau 5 tahun lalu atau 7 tahun lalu deh, kalau gue pengen tahu, misalkan di Surabaya lah ya, di Surabaya lagi ngetren apa sih, makanan apa sih di Surabaya lagi ngetren, atau minuman apa sih lagi ngetren, atau hotspot titik-titik ramai di Surabaya tuh di mana aja sih gitu ya. Itu 7 tahun lalu gue masih terbang ke Surabaya, spend waktu seminggu 2 minggu di sana buat survei orang, observasi segala macam. Sekarang dalam waktu seharian aja, nggak usah kemana-mana, di depan laptop gue udah bisa jawab pertanyaan itu gitu sih. Jadi ya sebegitu manfaatnya kalau buat gua gitu ya, gitu. Ya tapi kalau buat orang lain ya itu bisa pakai buat apa ya? Ya itu tadi tuh buat nyuri juga bisa gitu ya, buat apa juga bisa gitu ya. Ya gitulah. Iya betul ya Kang ya. Makasih Kang sharingnya bener-bener. Ya, pertanyaan selanjutnya nih Kang, ini bagus nih pertanyaannya Kang. Perkembangan AI kan begitu pesat. Ini dari Muhammad siapa ya? Maaf kalau enggak, ini kan nama Muhammadnya banyak ya. Perkembangan AI kan begitu pesat. Kira-kira ada peluang bisnis nggak dari sektor AI itu dalam skala UMKM?
Oh, Jibril ya. Jibril. JB, Wah, JB. teman sebangku gue ini. Maksudnya apa nih, Silakan. Jeb? Pemanfaatan AI buat UMKM gitu. Itu kali maksudnya, Jeb ya? Iya. Kalau itu sih, gue rasa sih banyak lah ya. Minimal tuh bisa buat bantu marketing gitu. Ini Misalkan, lanjut gimana Kang. sih? Lanjut, Ya, lanjut. Halo, kalau halo. pemanfaatannya, yuk, iya gimana, Halo. Jeb? Yuk, gimana, Jeb? Sorry ya. Gua agak gaptek ini, nggak pernah ini ngikut Zoom. Jarang ngikut Zoom. Nggak, ini Kang, apa namanya? Ya kan kalau pemanfaatan AI itu kan, suara gua dengar nggak Kang? Dengar, jelas ya. Lanjut, Lanjut, Bro. Jeb. Ya, ya kalau pemanfaatan AI itu kan lebih banyak itu kan dalam skala industri padat modal gitu ya, yang ya kita tahu lah kalau misalnya kayak Nutrifood atau apa namanya perusahaan-perusahaan yang multi-billion dollar gitu kan banyak memanfaatkan AI gitu kan ya. Nah, kalau untuk dalam skala UMKM gitu Kang, apa namanya pemanfaatan AI gitu apakah ada gitu loh, misalnya ya kita punya usaha UMKM terus ada apa sih namanya ya, semacam vendor atau konsultan atau apalah gitu namanya yang ya dia tuh memberikan data AI itu untuk usaha UMKM gitu ya Kang. Oke, kalau kayak gitu jawabannya gitu ya. Kalau ada nggak sih kayak konsultannya gitu ya buat UMKM? Gue belum tahu ya. Mungkin ada, mungkin juga nggak ada ya. Karena biasanya sih, ya sih bener sih. Biasanya tuh si data scientist itu tuh kerjanya di korporat gitu ya. Mungkin bisa jatuhnya kayak ini sih. Apa namanya? Tapi kalau kayak tadi teman-teman mahasiswa gitu ya, itu sih gue rasa sih masih banyak yang bermain di area publik ya, yang bisa diperbantukan atau mereka bikin penelitian tentang itu gitu. Tapi yang jelas sih kalau tentang UMKM, gue mungkin tidak menyarankan untuk bikin dari nol atau bikin sendiri gitu ya. Mungkin kalau UMKM jatuhnya lebih ke pemanfaatan teknologi aja sih, atau pemanfaatan si AI aja. Jadi kayak surfing the wave gitu. Jadi kayak berselancar di atas ombak aja gitu. Jadi bukan bukan AI-nya gitu ya tinggal langsung pakai gitu dengan tools-tools yang ada aja. Contoh misalkan tadi ya, kalau misalkan pengen tahu nih area kita gitu ya, area kita jualan, kira-kira ramai atau enggak gitu ya. Itu di Google Maps, tahu gua tuh Google Maps itu ya, itu ada warna-warnanya kan. Ya warna hijau, mungkin yang warna hijau mah warna pepohonan gitu ya. Tapi untuk warna yang selain hijau, ada abu-abu, ada kuning, itu ada artinya. Itu ada artinya setahu gua. Dan itu warnanya tuh berubah tiap jamnya. Nah itu tuh bisa dimanfaatin sih. Jadi misalkan nih contoh nih, kita pengen coba contoh deh misalkan di tempat gue gitu ya, kita bikin ini event free drink gitu ya, bagi-bagi minuman gratis gitu ya. Di area mana nih? Nah itu kita nggak usah capek-capek tuh, tinggal lihat Google Maps, lihat area yang lagi ramai hari ini tuh di mana gitu. Terus tinggal datengin ke sana gitu. Nah itu bisa kayak gitu sih. Itu dari Google Maps aja gitu ya. Terus kalau dari kayak tempat lain misalkan kira-kira kalau gue ngeluncurin produk A gitu ya, atau bikin produk apa gitu ya, kira-kira pasarnya gimana ya, udah padat atau masih kosong gitu ya. Ya simpel sih, biasanya tuh kalau gue tuh kayak buka Gojek aja, atau buka Grab gitu ya, atau buka Tokped, buka Shopee gitu. Ketikin aja keywordnya apa gitu, misalkan gue punya produk baru nih, es kepal nutrisari gitu misalkan gitu ya. Ya gue lihat aja dulu di situ, kalau ternyata sedikit pemainnya ya, ini di luar yang offline ya, tentu yang offline-nya lebih banyak lagi gitu ya. Ya kalau tanda kutip di situ belum ada pemainnya atau yang masih sedikit, ya udah gitu, kita bisa lihat di situ. Dari segi keterjangkauan ya, keterjangkauan tempat kita ke konsumen itu kayak gimana gitu. Jadi kalau saran gue sih mungkin lebih ke situ sih, Jeb. Pemanfaatan aja tuh sosial media gitu ya, e-commerce gitu.
sama toolsnya si Google gitu. Itu. Kira-kira apa sih Ya. yang kita bisa manfaatkan gitu. Paling sih ke sana sih. Tentunya dibalikin lagi sih ke tujuan kita awal tuh mau ngapain ya. Gitu sih. Cuma masalahnya ini Kang, apa namanya? Kalau mau nambahin sedikit, ini pernah kita obrolin ya waktu itu ya tentang pemanfaatan ini untuk UMKM. Masalahnya kan how to extract datanya itu yang Ya, betul. batasan. Jadi sebenarnya Nah, itu kan. itu yang perlu dibantu mungkin ya. Jadi kemarin Ya, sempat itu dia. Bener, Dek. ngobrol sama Ikang. Jadi luar biasa ininya sebenarnya apa manfaat dari AI ke UMKM sebenarnya, kayak kita Nah, mapping aja itu benar. data yang Ikang bisa ekstrak gitu kan. Misalkan dari Bekasi ada berapa kelurahan gitu ya atau kecamatan. Dari setiap kecamatan itu bikin top 5 apa kebutuhan harian gitu. Dari setiap kecamatan gitu. Kalau kita bisa ranking itu, kita bisa ngarahin apa namanya yang vendor atau yang jualan 5 barang itu ke setiap kecamatan itu kan sebenarnya udah lumayan ini ya, maksudnya mengarahkan yang penjual dengan pembeli gitu kan, lebih dekat lagi gitu. Itu kan sebenarnya membantu ya. Cuman memang harus dibantu dari itunya kali Kang ya, ekstrak datanya Betul. dan Ya, ngasih. betul itu, Dek. Apa namanya? Ya, kalau untuk apa namanya ya mungkin kan kayak tadi ya gue bilang ada vendornya apa ada konsultannya gitulah semacam yang apa namanya ya kelasnya kelas UMKM gitu ya, karena kan selama ini kan ya yang berkutak-kutik di dunia AI itu kan perusahaan-perusahaan multi billion ya, kalau gue bilang sih ya perusahaan-perusahaan besar lah gitu ya yang bergerak di bidang AI itu ya. Terus kalau untuk skala UMKM itu mungkin gak sih ada peluang gitu, misalnya nih ya Ikang itu apa namanya bikin semacam konsultan apa semacam apa sih namanya vendor gitu loh, Dek. Buat skala UMKM. Kalau itu sih ini aja, kalau mau gampang ya, kalau lo udah punya nih tujuannya mau ngapain gitu ya. Jadi jangan mulai dari blank sama sekali nggak ada nggak ada purpose ya. Purpose-nya tahu dulu nih apa gitu ya. Nah itu nanti kalau misalkan emang butuh disolusikan seperti itu bisa ini sih, lo bisa minta bikinin ke mahasiswa gitu ya. Itu salah satu cara yang paling murah sih menurut gue ya. Kalau ke konsultan gue rasa sih nggak ada gitu ya. Karena kalau di tempat gue AI itu ada 2, ada artificial intelligence sama anak intern. AI itu anak internship gitu. Jadi kalau di kantor gue, wah ini gimana cara ngajarin dia pakai AI aja. AI yang mana itu anak intern gitu. Jadi kayak gitu sih. Tapi ya kayak gitu sih Berarti itu bisa possible sih. itu bisa jadi peluang juga ya Kang, berarti Kang. Kalau belum ada ininya. Belum ada konsultan. Soalnya kalau gue lihat ya apa namanya ya ini sedikit ngomongin apa namanya politik gitu ya. Tahun 98 kan kita reformasi itu ya. Terus banyak berdiri apa namanya survei-survei gitu kan. Di mana ya emang kan kalau di Amerika dulu kan udah banyak ya survei-survei kayak gitu. Nah, terus apa namanya sejak 98 itu wah berbagai macam survei politik apa segala macam gitu ya muncul itu. Nah, dengan perkembangannya AI ini ya mungkin bisa jadi suatu peluang juga sih Kang. Yes, karena gini sih Jeb, kalau sama sih kan teman-teman gue kan juga ada tuh yang dia itu di mana namanya UMKM juga kan. Ya itu tadi kalau mereka sesimpel yaitu riding the wave aja gitu, muter-muter aja dari tools yang kira-kira udah ada sekarang gitu ya. Ekstrak sendiri sih, ekstrak sendiri dalam artian yang simpel-simpel. Kayak tadi misalkan toko gue di mana ya? Kira-kira di rentang 500 meter dari toko gue itu ada apa aja di situ? Ada toko sejenis atau enggak gitu, dan lain sebagainya. Itu bisa kayak gitu sih, sesimpel seperti itu. Gitu sih. Jadi kayak kalau yang kecil, yang udah tahu purpose-nya mau ngapain ya, tujuannya mau apa, biasanya dia ngelakuin sendiri sih. Karena itu bisa jadi lebih simpel ya. Karena kalau terlalu sophisticated, itu juga bingung juga sih. Gitu. Tapi ini kan UMKM ya. Iya. Gitu.
gitu. Jadi memang Ya memang lagi sih ke lebih ke proses yang skala lama. UMKM sih Kang. Soalnya gue juga lagi nyari-nyari juga sih Kang. Lagi nyari-nyari apa namanya, ya dari selama apa namanya, ya gue usaha gitu ya, usaha kecil-kecilan gitu. Ya gue banyak memperhatikan juga kan, ya masalah toko online gitu kan, terus penjualan mebel gitu, terus konsumennya, terus apa namanya dari rentang usianya gitu ya. Soalnya yang Ya. belanja di tempat gua itu gua nilai itu jarang banget gitu yang umurnya tuh 25 sampai 35 itu jarang banget. Kebanyakan itu apa namanya, belanjanya itu ya rata-rata usianya 40 up ya. Makin Rata-rata nggak usia untuk seorang konsumennya gitu. Makanya kan agak kesulitan juga sih buat mencari apa namanya ya, ya apa kita harus mencari sendiri atau ada maksudnya kayak ya tadi konsultan gitulah kan. Ntar kita bisa ngobrol lebih lanjut dari dia kalau gitu. siap Siap. di offline ya. Siap. Oke, terima kasih Kang. Nah ini satu pertanyaan lagi Kang, habis itu kita close ya. Udah Ya. apa? Sorry Kang, apa udah ada di sini soalnya. Dari Denny nih. Mungkin nggak peran AI mungkin nggak bisa jadi semacam alat untuk analisis boosting, menambahkan follower untuk sosial media, karena dunia influencer menarik sekarang. Soalnya nggak kerja nggak kayak gini. Nah itu apa? Silakan Kang. Pernah dengar yang drone and print nggak? Apa drone and print ya? Iya. Nah, drone and print tuh ya itu udah ada sih. Jadi kalau tanya ada nggak peran AI, ada itu si drone and print ya. Ini buka-bukaan ya untuk Twitter ya. Tapi gue nggak tahu ya semenjak dibeli Elon Musk kayak gimana. Jadi kalau untuk Twitter itu kan ada Twitter API gitu. API itu adalah apa ya? API itu kayak jembatan antara si Twitter dengan developer atau data analis itu. Jadi kalau kita udah bisa minta API-nya si Twitter, kita bisa bikin bot, kita bisa bikin bot. Nah, bot itu gunanya bisa macam-macam tuh. Bisa kayak drone and print yang melakukan analisa gitu ya, narikin data tuh dari Twitter, atau bisa juga untuk bikin bot untuk bikin buzzer gitu loh. Jadi API Twitter itu bisa digunakan buat dua tuh, buat jadi buzzer gitu ya, atau bisa narik data gitu. Jadi pernah lihat nggak itu yang akun-akun Twitter yang fotonya itu telur gitu ya, tapi postingannya di mana-mana gitu ya. Nah itu tuh kayak gitu tuh. Jadi kalau pertanyaannya bisa ya bisa aja sih gitu. Karena beberapa kali itu nggak susah ya untuk bikin API. Tapi ini dulu ya, yang sekarang gue nggak tahu deh seberapa susah ya waktu dia punya si Elon Musk. Tapi yang dulu tuh sangat gampang sih. Mintanya pagi ya bilang aja, oh saya mahasiswa, saya mau datanya buat gini-gini nih. Kalau misalnya langsung dikasih API-nya. Udah dapat API-nya, paling cuma butuh waktu 10 menit 15 menit buat bikin script botnya gitu ya. Jadi deh kita bisa bikin bot, kita bisa ngambil data. Gitu sih. Dan itu dipakai sama tim marketing salah satu apa ya? Kecap atau apa ya waktu itu ya? Ada tuh di blog gue waktu itu tuh. Soalnya tuh aneh tuh, dia tiba-tiba si kecap itu trending topik gitu ya. Gue lupa deh, kecap pas saus gitu ya. Itu trending topik. Dan itu trending topiknya aneh gitu. Maksudnya kecap, trending topik apaan kecap gitu ya. Terus pas coba kita cek, itu tadi tuh, yang retweet, terus yang ngebahas-bahasin tuh buat semua itu. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya ada, itu ada. Gitu. Dan dulu ya, si TikTok gitu ya, mungkin ini alasannya kenapa di ban di Amerika waktu itu. TikTok itu adalah salah satu sosial media yang bisa diambil datanya dengan sangat mudah ya. Gitu. Gue pernah nulis tentang TikTok ya di blog gue ya, kita bisa dicek ke situ sih. Analisa marketing di TikTok gitu ya. Tapi itu dulu ya, waktu zaman pandemi ya. Sekarang yang gue dengar TikTok udah lebih udah lebih kuat sih keamanannya. Kalau dulu sih parah sih.
Gitu. Semoga menjawab ya. Siap. Mungkin itu Kang ya, tentunya masih banyak lagi pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Cuma nanti silakan offline atau langsung kontak Ikang gitu. Kita udah tahu ya sekarang kalau ada masalah kayak gini-gini resource-nya luar biasa ya. Ikang bisa mungkin kasih pencerahan untuk kita di berbagai bidang kita. Jadi makasih banget nih Kang udah kasih insight pengalamannya dan yang lain sebagainya gitu, ilmunya gitu untuk kita semuanya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri kita pribadi atau ke mana tadi anak kita gitu ya, atau saudara-saudara kita ke depan buat challenge ke depan seperti apa kita udah bisa tahu nih dari expertnya. Makasih nih Kang ilmunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Amin. Ya jangan bosan-bosan ya Kang. Buat teman-teman yang lain juga silakan untuk sharing ilmunya masing-masing di setiap bidangnya yang tadi disampaikan ya. Mungkin buat kita biasa-biasa aja bidang kita, tapi buat orang lain mungkin luar biasa gitu ya, baru pengalaman baru atau ilmu baru yang didapat gitu. Jadi kalau mau sharing feel free gitu, nanti kontak Ikang atau gua sendiri ilmunya. Mungkin itu ya kita tutup dulu Kang ya buat acara hari ini. Mohon maaf agak kelamaan ini ya yang tadi kita planning cuma sejam, tapi karena karena pertemuan pertama ya dan interestnya banyak banget Kang, tadi pertanyaannya banyak, jadi kita agak molor nih sedikit, tapi besok kan libur ya, jadi mudah-mudahan bisa dimaklumi gitu. Atau nanti kalau teman-teman ada masukan buat acara ini gitu, atau input atau suggestion itu sangat diharapkan gitu ya, buat kedepannya lebih baik lagi buat acara kita ini. Dan lagi-lagi akan disampaikan ini akan diupload ke YouTube, jadi buat yang ketinggalan nanti masih bisa menyimak. Cuman yang ketinggalan nggak bisa nanya-nanya gitu kan. Interaksi seperti yang kita tadi lakukan. Mungkin sekian ya, silakan kita tutup buat pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Adek, thank you semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.